Halo sobat, bertemu kembali dengan saya masih di channel YouTube Kamu Harus Tahu. Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara mengerjakan soal psikotes logika aritmatika deret angka. Tes ini sering muncul pada tes-tes untuk masuk TNI Polri, CPNS maupun perusahaan-perusahaan BUMN. Aspek yang dinilai adalah bagaimana kemampuan kita untuk menganalisa dan memahami pola-pola deret angka berupa penjumlahan, pengurangan, pengalian, pengelompokan, atau lompatan, dan kemudian menentukan angka-angka yang belum diketahui berdasarkan pola-pola tersebut. Langsung saja, contoh yang pertama, ada deret angka yaitu 1, 3, 5, 7, titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A8, B9, C10, D11, dan E12. Pembahasannya seperti ini. Trik yang pertama, jika kita melihat pola angka-angka dengan selisih yang relatif kecil, kemungkinan besar polanya adalah penjumlahan atau pengurangan. Kemudian trik yang kedua, hubungkan bilangan satu dengan bilangan yang lain tanpa lompatan terlebih dahulu. Bila konsisten, maka tidak ada lompatan. Contoh yang pertama, 1, 3, 5, 7. Saya hubungkan 1 ke 3. Berarti 1 ke 3 adalah ditambah 2. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 2 adalah 9. Maka polanya adalah tiap bilangan ditambah dengan 2, semakin ke kanan tambah 2. Jadi jawabannya adalah 9, yaitu B. Contoh soal 2. Ada deretan angka yaitu 50, 40, 100, 90, titik-titik, 140, 200, 190. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A150, B140, C130, D120, dan E135. Trik yang ketiga, yaitu bila kita melihat pola-pola deret angka yang tidak konsisten seperti ini, yaitu dari 50 ke 40 adalah turun, 40 ke 100 adalah naik, 100 ke 90 adalah turun. Kemungkinan besar polanya adalah ada lompatan. Pembahasannya seperti ini. 50 kita melompati 40 ke 100. 50 ke 100 berarti ditambah 50. Kemudian bilangan 40 melompati angka 100 ke 90. Berarti ditambah 50. Jadi polanya melompat satu bilangan ditambah 50. Saya coba. 50 ditambah 50 jadi 100. 40 ditambah 50 jadi 90. 100 ditambah 50 berarti 150. 90 ditambah 50 jadi 140. 150 ditambah 50 jadi 200. 140 ditambah 50 jadi 190. Jadi titik-titik ini adalah 150. Maka jawabannya adalah A. Contoh soal 3. Ada deretan angka yaitu 2, 4, 6, 9, 11, 13, titik-titik. Jika kita lihat polanya, maka selisih bilangan ke bilangan lain relatif kecil. Jadi kemungkinan besar polanya adalah penjumlahan. Dari 2 ke 4 ke 6 ke 9 konsisten. Angkanya selalu naik, semakin ke kanan semakin naik. Jadi kemungkinan besar tidak ada lompatan. Baik, saya kerjakan. Dari 2 ke 4 adalah ditambah 2. 4 ke 6 adalah ditambah 2. 6 ke 9 adalah ditambah 3. Jadi kemungkinan besar polanya adalah ditambah 2, ditambah 2, ditambah 3. Saya lanjutkan, angka 9 ditambah 2 adalah 11.
11 ditambah 2 adalah 13. 13 ditambah 3 adalah 16. 16 ditambah 2 adalah 18. Jadi titik-titik ini adalah 16 dan 18. Jawabannya adalah B. Contoh soal 4. Ada deret angka yaitu 5, 7, 50, 49, 500, 343, kemudian titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A 5490, B 5000, C 3500, D 2401, dan E 4900. Jika kita melihat pola-pola bilangan tersebut, ada yang selisih bilangannya relatif sedikit dan ada yang bilangannya relatif besar. Jadi kemungkinan polanya adalah perkalian. Kemudian dari 5 ke 7, 50, terus kemudian 49, polanya tidak konsisten. 5 ke 7 naik, 7 ke 50 naik, kemudian 50 ke 49 adalah turun. Jadi kemungkinan besar polanya adalah lompatan. Pembahasannya seperti ini. Saya kerjakan 5, kita lompati angka 7, 5 ke 50 berarti dikali 10. Kemudian angka 7 melompati angka 50 ke 49 berarti dikali 7. 50 kita lompati angka 49 ke 500 berarti 50 dikali 10. Kemudian 49 melompati angka 500 ke 343 berarti 49 dikali 7 jadinya 343. Jadi polanya adalah perkalian. Angka 5 ke 50 adalah dikali 10, kemudian 50 ke 500 adalah 50 kali 10 sama dengan 500. Kemudian 500 kali 10 adalah 5000. 7 ke 49 berarti dikali 7. 49 dikali 7 adalah 343. Jadi titik-titik tersebut jawabannya adalah 5000. Jadi huruf B. Contoh soal 5. Ada deret angka yaitu 2, 4, 4, 7, 8, 10, titik-titik, titik-titik. Jika saya lihat pola deretan angka tersebut adalah kombinasi antara penjumlahan dan perkalian. Pembahasannya seperti ini. Angka 2 melompat angka 4 ke 4 yang kanan adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian angka 4 ke 7 berarti ditambah 3. 4 dikali 2 sama dengan 8. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 8 dikali 2 sama dengan 16. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah 16 dan 13, yaitu B. Dari beberapa contoh soal yang sudah kita kerjakan, maka saya bisa memberikan trik bagaimana cara mengerjakan soal psikotes logika aritmatika deret angka. Yang pertama, jika kita melihat deret angka dengan pola-pola yang bilangannya selisih relatif kecil, maka polanya kemungkinan besar adalah penjumlahan atau pengurangan. Trik yang kedua, jika pola-pola deret angka dengan selisih bilangannya relatif besar, kemungkinan polanya adalah perkalian, pembagian, akar kuadrat, atau pangkat. Trik yang ketiga, awali dengan menghubungkan bilangan ke bilangan yang lainnya tanpa lompatan. Jika bilangan satu ke bilangan yang lain konsisten, maka polanya adalah tidak ada lompatan. Jika bilangan satu dengan bilangan yang lain polanya tidak konsisten, kemungkinan besar polanya adalah adanya suatu lompatan. Entah itu melompat satu bilangan, atau dua bilangan, atau tiga bilangan. Trik yang keempat, kerjakan dengan cepat dan teliti, karena waktu sangat terbatas. Jangan terpaku dan penasaran pada soal yang sulit untuk diselesaikan. Lompati untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih mudah untuk diselesaikan.
Demikian tadi trik dari saya cara mengerjakan soal psikotes logika aritmatika deret angka. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih.